Tetapi Untuk tahun satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh iya, Kata silakan. Bapak Presiden Ya, biar Oh hidup. iya, nggak apa-apa. Ini kesempatan bagi saya jawab. Ini Boleh nggak? menarik. Betul Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut nggak soal bom Molotov? Banyak Pak yang Aduh, Banyak come yang on, ribut. nggak objektif. Banyak yang Nggak ada. Bapak, Ada yang ribut nggak gedung DPR mau dibakar? Banyak Pak. Pemberitaan media juga banyak soal itu. Nggak ada itu. Pemberitaan media banyak soal itu. Sedikit. Banyak yang mengecam. Iya, saya hormati itu, silakan. Tapi begitu bakar-bakar itu kriminal. Kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti begitu saja, tidak terselesaikan, sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Karena, Ya, saya ingin, tidak ada jawaban, maka saya kemudian ingin menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab, ya. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar. Concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? I think we are doing a good job. Ya, jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. itu yang ingin kami dengar Pak. Iya, percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar, ya. Diusut sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah boleh soal yang itu ya. Dan berarti Bapak tadi bicara secara tegas tidak boleh ada warga yang diintimidasi, yang diteror karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh. Jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kalau wewenang ada, itu saya lakukan. Ya. Bapak, apakah memberikan tenggat waktu ke Kapolri Pak untuk pengusutan kasus ini? Ya, saya ini orang realistis dan saya orang yang adil. Dari segi kapasitas, kita biarkanlah mereka bekerja. Ya. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja. Ya. Lembaga lain penegak hukum juga yang di luar penegak kepolisian. hukum, ya kan? Apakah Bapak terbuka dengan ide membentuk tim independen untuk membackup ini, Pak? Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya. Independen. Ya, jangan semua LSM yang sudah a priori benci sama pemerintah yang dapat uang dari luar negeri, ya kan? Ya kan? Kalau Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya, gitu. Iya kan? Tapi yang jelas malam ini kami sudah mendengarkan langsung statement dari Presiden. Presiden sangat bold. Begini, Tegas. saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Akhirnya kita pecat kan, banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa nggak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat. Ya ini pekerjaan saya dilantik untuk itu, saya bersihkan. BUMN saya sedang bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Jadi dari Bang Ani, memang ini masalah Indonesia gitu loh. Di mana-mana, ya kan? Jadi tapi percayalah bahwa tidak ada niat dari pemerintah, apalagi yang saya pimpin, untuk lakukan seperti itu. Come on, apa sih? Benar nggak? Rakyat kita nggak bodoh. Saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah itu dukung saya. Persis yang disampaikan tadi Pak Dede. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame.
Tapi mereka tahu kalau rusuh semua negara yang rugi. Mau ganti saya tunggu dong 2029. Jadi negara yang beradab ya. Sabar ya. Iya sabar. Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga ya, sebagai seorang tokoh bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara. Jadi ada negara-negara tertentu yang punya keahlian di situ, regime change, color revolution, come on. Masa Anda nggak pernah baca, nggak pernah lihat, ya kan? Asia Tengah. Apakah Bapak membaca kritikan-kritikan yang dilontarkan baik oleh pengamat yang Bapak sebut tidak patriotik seperti tadi pertanyaan Mbak Eno, atau dari orang-orang yang memang selama ini kritis terhadap pemerintah, itu semuanya bermuara pada keinginan untuk regime change, Pak Presiden? Tidak semuanya, saya tidak pernah katakan semuanya. Sebagian Tapi besar. ada, oh jelas ada. Ya kan, jadi begini. Bagaimana Bapak membedakan itu, Pak? Mana yang menurut Bapak memang ini sudah keluar jalurnya, sudah Iya, saya ingat begini. istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan mana yang memang ya ini sesuatu yang Ya kan, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, Kantor gubernur. kantor gubernur. Institusi pemerintahan mau dibakar, dia semakar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov, ya kan? Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov. Banyak yang Ada yang protes nggak? menyampaikan, banyak Pak yang Jujur lah. protes, banyak yang Nggak, protes. come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam Mungkin digitalnya. Tetapi untuk dalam- ya. round satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Tadi kan Oh, iya, iya. kata Silakan, Bapak Pak. Presiden Ya, biar ya, biar ya. Oh hidup. iya, nggak apa-apa. Ini kesempatan Dalam- bagi saya jawab. Ini Boleh nggak? menarik. Betul Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatannya. Ada yang Pak. ribut nggak soal bom molotov? Banyak Pak yang Aduh, Banyak come yang on, ribut. nggak objektif. Banyak yang Nggak ada. Bapak, dan- Ada yang ribut nggak gedung DPR mau dibakar? Banyak Pak, Ah, pemberitaan come media on. juga banyak soal itu. Nggak ada itu. Pemberitaan waktu media banyak soal itu, sedikit. banyak yang mengecam. Iya, saya hormati itu, silakan. Tapi begitu bakar-bakar itu kriminal. Iya. Tapi kenyataannya Pak, ratusan yang ditangkap kemarin itu kebanyakan justru mahasiswa. Ada satu penelitian yang menyebut terbesar sejak zaman reformasi penangkapan yang terjadi pada mahasiswa dan aktivis, Pak. Tetapi provokatornya atau siapapun yang bertanggung jawab, aktor yang menyuruh dan sebagainya, itu tidak pernah terungkap, alih-alih dibawa ke pengadilan, Pak Presiden. Ya itu tantangan kita harus cari. Saya baru menjabat berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5. Masih ada waktu untuk saya membuktikan? Kami tunggu pembuktian itu, Pak Presiden. Kami tunggu pembuktian itu. Iya. Hah? Jumlah koruptor yang saya tangkap berapa? Come on, ya kan? Percaya, saya sumpah untuk membela rakyat saya. Saya pertaruhkan jiwa saya berkali-kali. Saya tidak rela. Saya tinggalkan negara ini nanti pada saat saya dipanggil Tuhan. Saya tidak rela ini jatuh ke tangan maling-maling, bandit-bandit. Saya tidak rela. Baik, Pak. Ya. Dari Mbak Nana cukup dulu. Sebetulnya masih ingin panjang, cuma masih Nanti banyak round 2 ya, lain. nanti round 2 ya. Karena masih ada Bang Bosman Mardigu yang belum kebagian. Saya mau menjawab itu dengan sangat gamblang. Oh, sangat gampang. Saya senang. Apa saja. Ya. Kalau boleh, saya ingin menyambung satu pertanyaan terkait tadi komunikasi. Tapi konsep saya kira Pak Mardigo Pak belum. Mardigu dulu ya. Pak Mardigu udah nahan. Siap. Udah nahan dari tadi. Soalnya ini orang baru ini. Sabar Pak. iya. Puasa. Udah. Kayaknya tadi mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan mau dirangkum jadi sebuah pertanyaan yang Nggak apa-apa, silakan. Debat itu bagus, ya kan? Terima Silakan. kasih Pak Presiden Bang yang Mardigo. terhormat. Ini undangan pertama saya ke sini, mudah-mudahan bukan yang terakhir Pak. Jadi bagi saya blessing sekali ketemu Bapak, saya bisa mengungkapkan banyak hal. Di sosial media saya sangat Ya. aktif sekali dan sangat banyak data yang saya perlukan dan data dari Bapak yang tentunya saya perlukan. Dan saya bertanya tentang geopolitik, di mana kapasitas saya lagi minatnya di sana. Bapak melaksanakan Mukadimah itu melakukan perdamaian dunia, karena salah satu di undang-undang kita di Mukadimah adalah menjalankan perdamaian dunia. Dan Bapak sering mengajukan menjadi juru damai. Tapi kita tahu Pak,
juru damai itu kita harus punya alat tekan, Pak. Kita juga punya alat tawar atau apa istilahnya, bargain power atau deterrent power, Pak, gitu ya. Nah, sewaktu Bapak join BOP, alat tekan kita apa, Pak? Alat tawar kita apa, Pak? Karena waktu itu belum perang. Israel dan Amerika belum perang. Sekarang sudah perang, Pak. Nah, yang saya tetap fokus, selama Bapak punya alat tawar, kita bisa menjadikan tool itu sebagai penekan untuk perdamaian. Tapi kalau tidak ada, Pak, apakah Bapak masih akan terus bertahan di BOP karena udah jadi board of war atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya jelaskan ya. Saya jelaskan dalam konteks situasi sesudah 7 Oktober tahun 2023. 7 Oktober 2023. Terjadi serangan oleh Hamas Ya. Oh, di malam yang dan pembalasan dari Israel yang luar biasa. Betul. Bisa dikatakan gila-gilaan itu, ya. 7 Oktober 2023, Bapak. Jadi 2024, 2025 Terus. dihabisin rata Gaza. 80% rata. 70.000 diperkirakan mati. Orang tua, perempuan, anak kecil tidak bersenjata. Apa yang kita bisa buat untuk hentikan itu? Kita coba dengan segala cara, ya. Akhirnya kita dengan berbagai cara kita negosiasi, kita kirim bantuan. Indonesia termasuk yang paling banyak kirim, termasuk ya, salah satu. Tapi yang lain negara-negara Arab yang kaya-kaya juga pasti kirim bantuan yang lebih banyak ya. Tapi kita kirim Hercules banyak sekali. 3 Hercules pasar. Kita kirim kapal rumah sakit 2. Nah, di situ negara-negara Arab dan yang berurusan itu akhirnya kan sebagian dari mereka punya hubungan baik sama Presiden Trump Amerika. Mereka semua mendesak Amerika, tolonglah hentikan penghancuran Gaza ini. Dan saya di berbagai forum saya juga mengatakan bahwa di sini adalah the moral decline of the West. Ya, bahwa negara Barat, waktu itu Amerika sama Eropa jadi satu masih, selalu mengajarkan kepada kita HAM, ya, selalu mengajarkan kita demokrasi. Saya jarang dengar itu LSM yang kritik pemboman di Gaza itu. Maaf ya, aku boleh sindir juga kan. Kalau yang menyangkut negara Barat nggak mau, mereka terlalu banyak ya. Sekali lagi saya bukan anti Barat loh. Tapi I know what's happening, you know. Jadi akhirnya Presiden Trump itu tadinya dia punya cita-cita ingin menjadi presiden yang bawa perdamaian. Betul. Ada Abraham Accords. Tadinya. Iya, iya. Dia sangat mengharapkan dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dan dia bisa dapat Nobel Peace Prize. Nah, ini oleh rekan-rekan kita negara-negara Arab waktu itu dan Muslim bahwa kita ingin mendorong Presiden Trump untuk bisa neken Israel untuk hentikan. Karena kalau kita buka terbuka, kalau kita bisa terbuka, hanya Amerika yang bisa nahan Israel. Kemudian waktu di sidang umum PBB di bulan September tahun 2002. Share like a comment. Subscribe, 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 share like a comment.